Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana umurana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat Quran yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asatidzah kiram, alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah memberikan kita banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, nikmat untuk belajar. Semoga dengan kegiatan ini menjadi wasilah kita nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan pahala yang baik dan sempurna. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan siapa saja dari umatnya yang senantiasa istiqamah dan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kali ini kami akan mengulik sedikit kisah yang ada di dalam Al-Quran, yang insya Allah kisah ini bisa mengambil pelajaran bagi kita semuanya, yaitu kisah Ashabul Ukhdud. Di dalam Al-Quran, jadi disebutkan dalam sebuah riwayat, isi Al-Quran adalah berkenaan tentang hukum-hukum. Kemudian juga ada kisah-kisah maupun hikmah yang bisa kita ambil. Di dalam Al-Quran itu seperti mungkin analoginya seperti kita yang ada di kehidupan kita saat ini. Ada peran yang antagonis. Antagonis berarti dia itu kejam. Seperti itu ya. Dan ada juga yang penyayang, seperti itu. Nah, pada kali ini ada sebuah kisah yang disebutkan di dalam surah Al-Buruj. Ini membahas kisah tentang Ashabul Ukhdud, yaitu kisah orang-orang yang beriman yang dikubur, dibakar di dalam parit. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama mengawali disebutkan dari sebuah riwayat, yaitu dari Suhaib, menyebutkan bahwasanya jadi seorang raja memiliki penyihir, atau bahasanya asistennya itu sebagai seorang penyihir. Karena sudah tua renta, dan penyihir ini bilang ke raja untuk minta dicarikan pengganti untuk mewarisi keilmuan sihirnya. Kemudian akhirnya didatangkanlah anak kecil, ya kan? Didatangkanlah anak kecil. Setelah itu anak kecil ini mulai berguru dengan penyihir tersebut. Kemudian singkat cerita, di perjalanan mau berangkat dari rumah anak kecil ini menuju ke penyihir, melewati seorang rahib atau alim ulama, ya, orang yang soleh pada zaman itu. Kemudian beliau, anak kecil ini juga berguru dengan sang rahib tadi itu. Nah,
Kemudian ketika sampai ke penyihir, karena sudah belajar mungkin menyita beberapa waktu, kemudian datang ke penyihir, ditanya, kenapa kamu terlambat? Ternyata di zaman itu juga sudah ada materi disiplin. Ya, luar biasa. Kenapa datang terlambat? Tapi sebelum berangkat beranjak ke penyihir tua, sang rahib memberitahu kepada sang anak kecil, wahai anak kecil, wahai anakku, jikalau engkau ditanya kenapa kamu terlambat, maka jawablah bahwasanya keluargaku menahanku. Artinya masih ada urusan di rumah, mungkin membantu kedua orang tuanya ataupun yang lainnya. Artinya jangan sampai engkau memberitahu bahwasanya engkau sedang belajar kepadaku, dan jangan beritahu bahwasanya engkau belajar denganku. Itu pesan sang rahib. Nah, singkat cerita, ketika mau melewati perjalanan ke penyihir, dihadanglah oleh binatang buas yang kejam. Karena pada waktu hatinya merasa nyaman dan tentram dengan sang rahib dibandingkan dengan sang penyihir. Maka ketika melewati binatang buas tadi, anak kecil berdoa seperti ini. Ya Rob, sekiranya ilmu yang diajarkan oleh rahib lebih baik daripada sang penyihir, tolong hindarilah dari binatang buas ini. Atas izin Allah, ternyata terbunuhlah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, matilah binatang buas tersebut. Nah, kemudian di hari berikutnya datang lagi. Karena tahu, sang rahib bilang, wahai anakku, sesungguhnya engkau sudah mewarisi ilmu yang Allah berikan kepadamu. Artinya, pasti suatu saat akan mendapati cobaan yang lebih berat daripada ini. Kemudian, benar. Jadi sang raja itu punya asisten yang sudah lama kena penyakit buta atau buta. Akhirnya asisten ini berkunjung dan meminta pertolongan kepada anak kecil. Kemudian bilang, wahai anak kecil, wahai anakku, sekiranya kamu bisa menyembuhkanku, maka aku akan berikan hadiah yang banyak dan terbaik. Tapi karena Masya Allah, Tabarakallah, dan ini menjadi pelajaran bagi kita, pendidikan anak itu dimulai dari kecil. Kata anaknya apa? Wahai ayah, ketahuilah bahwasanya yang menyembuhkanku bukanlah aku, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa jawabannya ya, anak kecil ini. Nah, berarti pernah mendengar hadis yang ada di hadis Arba'in, yang bunyinya kurang lebih Nabi menasehati sahabat Nabi yang kecil. Ustadz, ada yang tahu Ustadz? Sahabat siapa? Ada yang tahu? Nah, jadi pelayannya Rasulullah SAW, ya kan? Bilang seperti ini kurang lebih. Wahai anakku, itu masih kecil, mungkin bisa diibaratkan ya, mungkin masih kecil lah ya, mungkin umuran SD, ya. Mungkin kalau bisa diibaratkan mungkin kayak Zaidan, mungkin kayak Zula, tapi sudah masuk pembahasan seperti itu gitu loh. Wahai anak kecil, wahai anakku,
aku akan beritahu bahwasanya ihfadillah yahfadka. Ya. Kalau engkau menjaga Allah, engkau akan dijaga. Itu anak kecil. Berarti kan pendidikan itu mungkin sudah dimulai dari sebelum itu. Dan itu juga pernah diajarkan kepada Sultan Al-Fatih. Nah, pernah mendengar kajian dari Ustadz Budi Azhari. Beliau menyampaikan pendidikan itu dimulai dari kapan? Dari diri kita. Kemudian anak kita mungkin dalam kandungan, Masya Allah tabarakallah ya. Jadi bisa seperti itu gitu loh. Nah, kita lanjutkan. Akhirnya ada satu syaratnya, wahai ayah, kalau mau sembuh dari buta. Yaitu syaratnya adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kalau engkau beriman, aku akan membantu untuk mendoakan semoga Allah menyembuhkan penyakit butamu. Akhirnya masuk Islam, beriman, kemudian dan Allah sembuhkan. Kan namanya asistennya raja yang dulu buta ditanya, kamu sembuh dari mana? Ya kan? Sembuh dari mana? Kok bisa? Dijawab, yang menyembuhkanku adalah Allah Subhanahu wa taala, adalah Robku. Kamu seenaknya saja bilang seperti itu. Kan kamu tahu bahwasanya Tuhanmu adalah aku. Ya kan? Ana rabbukumul a'la. Ini kayak antagonisnya di dalam Al-Quran. Ya. Akhirnya dipanggillah pertama dipanggillah sang rahib, didatangi oleh anak buahnya sang raja. Ada penyiksaan, dipanggil, siapa Robmu dan apakah kamu masih mau mengikutiku, menyembahku, raja tadi itu? Maka jawab tadi sang rahib tadi, Robku adalah Allah. Kemudian aku tidak akan kembali mengikutimu. Aku tidak akan mengikutimu sekalipun. Akhirnya apa? Ada penyiksaan yang luar biasa. Yaitu disebutkan bahwasanya itu digergaji dibelah menjadi dua. Dan juga sama dipanggil yang buta tadi. Jadi penyiksaan yang mungkin dialami orang-orang dulu dengan yang kita sekarang kita jalani belum ada apa-apanya. Maka poin pertama adalah seyogyanya orang yang beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, diuji rasa takut. Wal ju', lapar, ekonomi kurang. Wa naqsim minal amwal wal anfusi was thamarat, kurang harta, kurang bahan makanan. Agar apa? Wa basyiris sabirin. Allah ingin melihat seberapa sabarnya diri kita. Jadi comparing, ya, gitu ya. Jadi ya semoga insya Allah Allah berikan kekuatan, Allah berikan ketabahan ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian dilanjutkan lagi, yang buta tadi juga sama, yang sudah sembuh dipanggil pertanyaan yang semisal, tapi juga tidak mau juga, akhirnya sama seperti tadi. Kemudian dipanggillah anak kecil tadi. Anak kecil tadi yang pertama adalah anak kecil tadi dibawa ke bukit. Ya kan? Dibawa sama pasukannya ke bukit. Ditanya dulu, nanti tanya ya, apakah nanti mau kembali kepadaku atau tetap bersikukup dengan keyakinannya. Dijawab sama anak kecil, tetap kukuh. Udah diajak ke bukit tinggi, kemudian berdoa, ya Allah lindungilah aku, kemudian dan jauhkan aku dari pasukan ini, seperti itu ya. Akhirnya benar, berguncanglah gunung tadi, yang mati pasukannya. Kembali lagi anak kecil ke
ke istana. Kedua kalinya dibawa ke tengah lautan. Tanya dulu, mau kembali ke agamaku atau tetap kepada keyakinannya? Sama jawabannya, dan berdoa juga yang seperti tadi. Ya Allah, lindungilah aku sebagaimana Engkau melindungiku atas kehendakmu, atas izinmu. Dan jauhkan, hancurkan orang-orang zalim kepadamu. Juga sama, sampahnya bergetar, yang jatuh tenggelam pasukannya. Luar biasa. Datang lagi yang ketiga kalinya. Wahai raja, jika engkau mau membunuhku, maka kumpulkanlah rakyatmu, kemudian ambil busur. Ketika mau membunuhku, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Aku menyebut atas nama Rob anak kecil ini, atau Rob semesta alam. Di sini ada beberapa riwayat, ada yang menyebutkan 1 kali, ada yang menyebutkan 3 kali. Artinya 1 kali busur itu tidak kena, karena masih sombong dengan keyakinannya. Yang kedua juga sama, yang ketiga ketika Bismillah dengan menyebut Rob anak kecil tadi, Rob semesta alam, kemudian mengenai anak kecil dan meninggal, dan semua rakyatnya masuk Islam. Maka ketika itu rajanya marah besar. Kenapa? Karena dia tidak mengimani, tidak yakin kepada raja yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Akhirnya sang raja punya inisiatif, ya tadi namanya Ashabul Ukhdud. Ukhdud itu parit, ashab itu orang-orang beriman yang dikubur dalam parit. Akhirnya pasukan raja yang masih setia dengan raja menggali parit, kemudian di situ ada kayu bakar yang disiapkan. Jadi nggak cuma dikubur hidup-hidup, tapi dibakar. Kayak dandang wajan gitu ya. Kobaran api, siapa yang tidak beriman, tidak mau mengikutiku, maka masuk. Kalau misalkan mau bertahan dengan keyakinannya, beriman kepadaku, ke raja yang menganggap dirinya Tuhan, maka akan selamat, tidak akan dihukum. Nah, ini ada salah satu mukjizat yang mana disebutkan di antara anak kecil atau bayi yang bisa berbicara. Selain namanya, ada kisah namanya Juraij. Pernah dengar mungkin Ustaz ya? Insya Allah next time kita akan membahas tentang, kalau itu kisahnya tentang berbakti kepada kedua orang tua. Akhirnya anak kecil bayi ini bilang ke ibunya, wahai ibu, jangan ragu, yakin dan percayalah kepada Rob anak kecil tadi. Insya Allah surga akan menantimu, seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi akhirnya anak kecil dan ibunya masuk ke dalam parit, maka disebutlah dengan Ashabul Ukhdud. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil tidak lain adalah, pertama, di dalam Al-Quran banyak kisah. Kalau pertemuan sebelumnya kita tahu kisah Umar bin Khattab yang masuk Islam, perantara adiknya yang bernama Fatimah. Cuman 1, 2, 3 ayat, bukan satu Al-Quran, bisa merubah dirinya dulunya kafir menjadi muslim. Bagaimana dengan kita yang lahir sudah muslim, mukmin, beriman kepada Al-Quran, hakul yakin. Kalau kita berusaha dekat dengan Al-Quran, insya Allah melebihi daripada ya tadi Umar. Tapi innaka tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Sesungguhnya yang hanya bisa memberikan hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak ada yang profesor mungkin sudah kelewat batas, ya kan? Udah hafal, sudah hafal Quran, hafal hadis, hafal tafsir, tapi juga keblinger juga ada. Sombong dengan ilmunya. Maka oleh karena itu, pertama adalah bisa mengambil hikmah pelajaran dari kisah tadi. Yang kedua, tentunya orang yang beriman pasti memiliki ujian. Maka kuatkan tanker kita. Kita sebagai tank, tidak hanya sebagai orang yang maju di hadapan,
tetapi kita bisa membentengi kapan diri kita akan menghadapi hal itu. Nah, seperti itu ya insyaallah. Dan insyaallah Allah berkahi kita semuanya, Allah lindungi keluarga kita, dan insyaallah Allah masukkan kita ke dalam surga Firdaus A'la. Amin Allahumma amin. Naktafi bihadza, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.